Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, mari kita mulai. Kita akan masuk ke Jawana Niyama. Sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi hukum niyama itu. Anda mengenal panca niyama kan? Lima hukum yang pasti gitu, yang mengatur misalkan ada 5 kan, kalau cita niyama ya ini yang kita pelajari, ini cita niyama. Hukum yang mengatur proses kesadaran. Ya. Jadi niyama itu bisa diterjemahkan menjadi hukum yang tetap, yang mengatur sesuatu gitu ya. Tapi kemarin ya tadi malam gitu saya berpikir ini lebih tepat diterjemahkan menjadi prosedur gitu. Jadi saya terjemahkan menjadi prosedur dari impuls. Jadi isinya nanti tentang bagaimana impuls atau jawana itu muncul di proses kognitif tertentu ya. Dan mereka mempunyai hukum yang pasti, ketetapan, sudah baku, sudah pasti gitu ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Acarya Anuruddha di Abhidhamma Sanggaha. Silakan dibaca yang kuning. Di antara impuls di proses kognitif impuls kecil, impuls lingkup indriawi hanya berlari untuk 7 atau 6 kali. Ya, impuls lingkup indriawi. Berarti apa ini? Bahasa Palinya apa? Kama, wacara, jawana atau kama jawana juga bisa Anda pendekkan begitu ya. Jadi di proses kognitif yang melibatkan jawana dari lingkup indriawi itu biasanya ya dia akan berlari atau muncul dan lenyap sebanyak 7 jawana, 7 momen kesadaran atau 6 kali ya dalam hal-hal tertentu. Kalau dia misalkan landasannya itu mulai melemah, itu dia bisa hanya 6 kali. Mari dibaca lagi yang kuning. Akan tetapi dalam kejadian yang lamban, seperti pada saat kematian dan lain-lain, hanya 5 putaran. Jadi pada marana sana widi atau proses kognitif menjelang kematian, jawana hanya berlari atau muncul untuk 5 momen kesadaran. Ya, kenapa? Alasannya karena arus kesadaran dan juga landasannya sudah mulai melemah. Penjelasan dari Wibawinitika terhadap syair tadi ya, dalam kejadian yang lamban artinya proses dari kesadarannya menjadi lemah yang disebabkan oleh kecepatan yang melambat sebagai akibat melemahnya landasan. Menarik kan? Jadi pada saat landasan kita ini ya, landasan kita ini fenomena materi kan. Kalau fenomena materi yang berfungsi sebagai landasan ini melemah, maka kemampuan kesadaran atau kekuatan dari kesadaran pun juga melemah. Sama seperti saya sekarang kan yang sering saya berikan contoh, landasan mata saya kan melemah. Ya, jadi saya harus memakai alat bantu kacamata. Karena kalau tidak, maka kalau saya tidak memakai kacamata, semua objek akan menjadi objek yang kecil. Ya, atau besar saja, nggak ada yang sangat besar gitu ya. Nah, begitu dibantu kacamata jadi sangat besar semua itu. Dan Anda pernah tidak merenungkan kenapa bayi pada saat baru lahir dia kemampuan intelektualitasnya, kesadarannya juga sangat minimal begitu, sangat lemah. Hal ini disebabkan juga karena landasannya lemah. Ya, masih istilahnya landasannya masih
Huh? Ya, landasan itu kan tubuh jasmaninya kan, fenomena materi ya. Dia belum berkembang sempurna, jadi ibaratnya kayak baru muncul ya, sehingga dia tidak bisa memberikan support yang penuh terhadap kesadaran. Ya. Dan kejadian ini akan berulang lagi pada saat si bayi ini berumur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun akan berulang lagi. Dia akan jadi kayak anak kecil lagi gitu. Kenapa? Karena faktor landasannya melemah. Ya, menarik ya. Citanya sih nggak melemah. Cita-cita-sikanya tidak melemah gitu. Makanya di sini di Wibawi ini disebutkan bahwa kecepatan yang melambat itu sebagai akibat dari melemahnya landasan. Ya, akibat landasannya yang lemah, maka arus cita-cita-sikanya menjadi melambat sehingga pada saat menjelang kematian jawana hanya berlari untuk 5 momen kesadaran. Ya. Ya, makanya bayi baru lahir, meskipun baru lahir ya, dia tidak bisa mengingat kehidupannya 9 bulan sebelumnya. Karena landasannya juga lemah kan? Ya, kalau kita masih bisa ya mengingat kejadian setahun yang lalu aja masih bisa kan? 10 tahun yang lalu masih bisa kan? Karena landasan kita udah sempurna sekarang. Udah mencapai perkembangan yang maksimal katakanlah begitu. Ya. Tapi bayi kalau dia sebelumnya terlahir sebagai manusia berarti kan kira-kira 10 bulan yang lalu dia masih manusia juga. Kemudian 9 bulan 10 hari dia lahir sebagai manusia lagi, tapi dia tidak bisa mengingat kejadian atau apa yang sudah dialami 10 bulan, 11 bulan, 1 tahun yang lalu. Kira-kira begitu ya. Dan dia tidak bisa juga bercakap-cakap dengan sempurna, menyampaikan pendapat isi hatinya dengan sempurna ya, karena landasan-landasannya juga masih apa ya istilah yang bagus ya. Landasannya masih lemah ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, maaf atas ketidaknyamanan ini. Memang inilah samsara. Baik, mari kita lanjutkan selanjutnya. Seperti pada saat kematian dan lain-lain. Jadi tadi yang jawananya hanya muncul selama 5 momen kesadaran itu. Selain kematian juga pada saat seseorang pingsan gitu ya. Kalau seseorang pingsan, arus kesadarannya juga melambat. Kalau orang pingsan berarti landasannya normal nggak itu ya? Hah? Normal masih ya? Atau nggak terganggu? Secara fisik? Hah? Hah? Khususnya hadaya watunya. Hati, jantung. Ya itu dokter nanti. Mari kita lanjutkan. Yang kuning silakan dibaca. Akan tetapi mereka juga berkata bahwa Sang Bagawa memiliki 4 atau 5 kesadaran penelaahan kembali dalam proses yang sangat ringan, seperti ketika mempertontonkan keajaiban pasangan. Keajaiban pasangan itu yamaka pati harya. Itu ada di kalimat bahasa Pali angka 33 baris kedua itu. Yamaka pati harya itu bahasa Palinya itu. Saya lupa memberi warna kuning. Jadi keajaiban pasangan. Anda ingat waktu Sang Buddha setelah untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa beliau sudah mencapai penerangan sempurna, pada saat berkunjung ke kerajaan ayahnya beliau mempertontonkan ini keajaiban pasangan ini, yaitu dari sisi kanan mengeluarkan api atau air, itu sisi yang satunya pokoknya api dan air dari 2 sisi yang berbeda gitu, dari lubang telinga kanan kiri api air, hidung dan lain, pori-pori juga gitu ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana itu terjadi gitu. Tapi Anda bagus untuk menghafal bahasa Palinya yamaka itu pasangan, pati harya itu keajaiban. Kemudian kata Pali yang berwarna kuning itu pacawekana, karena ini nanti akan sering muncul ini. Pacawekana artinya review, penelaahan kembali gitu ya. Jadi biasanya pada saat seseorang mencapai
maga atau pala. Setelah lenyapnya pala, dia dalam keadaan berwipasana akan muncul proses kognitif penelaahan kembali. Dia menelaah, melihat kembali kilesa mana yang sudah dihancurkan, mana yang belum dan lain sebagainya gitu. Anda akan makin sering ketemu kata ini nanti, pacawekana. Jadi bagus Anda hafalkan. Mari kita lihat penjelasannya. Mereka juga berkata bahwa Sang Bagawa, jadi penjelasannya pada waktu Bagawa mempertontonkan keajaiban pasangan beberapa kali sebenarnya di dalam kehidupan beliau mempertontonkan keajaiban pasangan ini untuk menghasilkan arus atau masa air dan masa api. Jadi memunculkan air dan api dari tubuh jasmaninya. Beliau memasuki masing-masing fondasi jana secara terpisah, ya. Setelah keluar dari jana, beliau akan meninjau kembali masing-masing dari faktor jana. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau beliau ingin memunculkan api, maka beliau bermeditasi dengan menggunakan objek kasina api, ya. Kemudian masuk ke dalam jana semua sampai jana keempat, ya. Kemudian melakukan review dari faktor jananya tadi, penelaahan faktor jana secara cepat sekali. Kemudian disusul dengan dia masuk ke dalam jana tapi dengan menggunakan objek yang berbeda. Kali ini kasinanya adalah apa? Ya, air ya. Menggunakan objeknya air gitu. Ya, jadi secara bergantian dan sangat cepat sekali, kemudian mengarahkan citanya ke yang memalingkan atau yang mengarahkan ke pintu batin Mano Dwara Wajana dengan penguasaan terhadap kesadaran tersebut dikuasai penuh, itu maksudnya oleh beliau. Kemudian maksudnya dikuasai penuh berarti perhatiannya penuh, bahkan di Mano Dwara Wajana gitu. Sebelum melihat ke Mano Dwara Wajana itu satinya penuh. Kemudian muncullah 4 atau 5 kesadaran impuls dalam bentuk penelaahan, yaitu tadi yang saya minta Anda menghafal, paca wekana jawana cita, ya, dengan faktor jana sebagai objeknya sesuai dengan yang telah beliau palingkan, misalkan tadi kasina api atau yang satunya lagi. Jadi dikatakan kalau Buddha maka pada saat mempertontonkan kesaktian atau kemampuan-kemampuan supranatural seperti itu, ya, impuls ada 4 atau 5 kesadaran impuls dalam bentuk penelaahan, ya. Jadi dia menelaah atau melihat faktor jana secara cepat dan setelah selesai itu maka kemudian air dan api muncul. Jadi di dalam teks juga dikatakan yang Arya Sariputta juga kadang bisa melakukan hal-hal seperti ini juga. Tapi bukan Yamaka Patiharya. Beliau bisa memunculkan impuls yang sangat cepat sekali gitu. 4 atau 5 kesadaran, jumlah ini merujuk kepada mereka yang mempunyai indria tajam atau pandetik indria. Anda sudah kenal dengan istilah ini, dan indrianya yang bodoh mandindria. Hendaknya dipahami bahwa 4 impuls hanya berlaku untuk Buddha, sedangkan yang Arya Sariputta memerlukan 5 impuls untuk semua murid, tidak hanya yang Arya Sariputta. Mari kita lanjutkan yang kuning. Akan tetapi, impuls yang lebih tinggi untuk pemula pada saat absorpsi yang pertama dan impuls pengetahuan langsung selalu hanya berlari 1 putaran. Setelah itu jatuh ke faktor kehidupan. Nah, ini Anda hafalkan, berarti ada impuls yang hanya muncul 1 kali saja. Ya, yaitu apa? Impuls di Adi Kamika Jana kan? Pada saat seseorang mencapai jana untuk pertama kali, atau pada saat buat mereka yang belum mahir. Bukan hanya pertama kali tapi belum mahir, mungkin akan sering mengalami hal seperti itu gitu. Ya, maka impulsnya hanya 1 kali, Anda ingat-ingat, ya. Atau yang muncul hanya 1 kali lagi, impuls apa? Abinya. Anda masih ingat kan proses kognitif abinya? Ya, kesadaran abinya yaitu kesadaran rupa wacara jana yang keberapa? Kelima, hanya muncul 1 kali. Ingat, berfungsi sebagai abinya ya. Dia hanya muncul 1 kali saja.
Untuk pemula, adikamika, seseorang yang berlatih meditasi untuk pertama kalinya atau seseorang yang belum terampil, ya, dia akan sering mengalami itu, hanya muncul satu kali saja. Pada saat seseorang mencapai jhana untuk pertama kalinya dan pada saat menggunakan pengetahuan yang lebih tinggi, maka masing-masing proses hanya ada satu impuls. Artinya apa? Pengetahuan yang lebih tinggi apinya, kan? Ya, jadi ini berbicara tentang, ingat judul topik kelas kita adalah prosedur jawana. Jadi jawana yang muncul satu kali itu dia muncul pada saat proses kognitif apinya, kemudian adikamika witi atau proses kognitif pemula. Ya. Nah, Anda pernah tidak merenungkan kenapa waktu kelas 2 kelas yang lalu saya katakan di adikamika witi atau proses kognitif untuk pemula itu yang berfungsi sebagai upacara samadhi. Anda masih ingat proses kognitifnya? Yang berfungsi sebagai upacara samadhi itu bisa dari mahakiriya. Berarti kalau mahakiriya itu berarti arus batin siapa? Arahat. Arahat masih harus. Masih bisa dikatakan pemula. Hah? Bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Bisa, seorang arahat juga. Kan ada kan arahat yang bermeditasi mencapai ke arahatannya tanpa jana kan? Nah kemudian mungkin beliau ingin bermeditasi jana. Untuk mencapai jana tujuannya adalah supaya bisa mencapai nirodha samapati, pencapaian kelenyapan. Kalau ingin mencapai nirodha samapati kan seorang arahat harus menguasai semua jana. Ya. Jadi beliau kemudian berlatih meditasi rupawacara untuk mencapai rupawacara jana atau dan juga arupawacara jana. Jadi arahat pun juga bisa pada saat dia belum menguasai jana mungkin atau dengan skenario lain beliau mencapai tingkat kesucian arahatnya dengan berlandaskan pada jana yang ketiga saja atau jana kedua, rupawacara jana yang kedua. Rupawacara jana yang ketiga keempat belum dikuasainya, ya. Pada saat beliau menggunakan jana yang kedua kemudian mencapai tingkat kesucian arahat dan setelah itu beliau ingin melanjutkan latihan jananya untuk dikuasai semua supaya nanti bisa masuk ke nirodha samapati atau pencapaian kelenyapan, maka beliau akan berjuang untuk menguasai jana-jana yang lebih tinggi. Dan mungkin pada saat itu, pada saat pertama kali beliau mencapai jana yang lebih tinggi, akan muncul adikamika witi atau proses kognitif untuk pemula, ya, atau untuk pertama kalinya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kemunculan 4 jalan berlangsung selama 1 momen kesadaran. Setelah itu, 2 atau 3 kesadaran buah muncul sesuai dengan yang semestinya. Kemudian jatuh ke dalam faktor kehidupan. Anda bayangkan dulu, jadi ini seseorang mencapai pencerahan ini, mencapai magga dan pala, mencapai jalan dan buah. Ya, magga hanya muncul 1 momen kesadaran. Magga. Setelah dia lenyap, langsung diikuti oleh pala cita. Ya, pala cita bisa muncul 2 kali atau 3 momen. Ya, tergantung pada apakah yang mencapai ini adalah tika pugala, seseorang yang kecerdasannya atau Arya yang mempunyai kecerdasan tajam, atau manda pugala yang tidak begitu tajam atau tidak tajam gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini jadi perurutan nih, magga, lenyap, pala, pala. Atau magga muncul, lenyap, pala, pala, 3 kali. Ya. Jadi begitu. Magga itu fungsinya, Anda pelajaran bab pertama masih ingat fungsi dari magga apa? Menghancurkan kilesa atau menghancurkan belenggu, ya. Pala fungsinya apa? Seperti rumput kalau habis dibakar kan masih anget-anget, masih berasap gitu ya. Pala itu seperti nyiramin airnya. Jadi supaya rumput yang baru dibakar panasnya hilang, jadi dingin, jadi teduh gitu. Jadi kilesanya sudah benar-benar gak bisa muncul lagi gitu. Ya. Nah, tetapi setelah dia mencapai magga dan pala begitu, di kemudian hari kalau beliau ingin memunculkan pala cita bisa. Tetapi kalau beliau ingin memunculkan magga cita yang sama, yang sederajat, tidak bisa. Karena magga cita
seumur hidup, tidak hanya seumur hidup, di sepanjang samsara ya, dari awal samsara sampai akhir kita nanti katakanlah bisa mencapai tingkat kesucian arahat, maka cita itu hanya muncul satu kali saja. Sotapati maga cita muncul satu kali, sakadagami maga cita satu kali, anagami maga cita hanya satu kali, arahata maga cita satu kali. Tetapi pala cita bisa dimunculkan berkali-kali. Nanti kita juga akan belajar pencapaian buah pala sama pati. Jadi kalau seorang Arya ingin menikmati nibbana, maka beliau akan bermeditasi untuk memunculkan pala cita. Karena kan pala cita mengambil objeknya nibbana kan? Ya. Sesuai dengan yang semestinya, artinya sesuai dengan kemunculan jalan, apakah muncul sebagai impuls yang keempat atau yang kelima. Nah, ini merujuk kepada tika pugala dan manda pugala ya. Dikarenakan 7 impuls adalah maksimal untuk satu proses kognitif. Saya beri garis bawah itu ya. Jadi 7 impuls adalah maksimal. Mari kita hitung di proses kognitif pencapaian jalan ya. Pertama apa? Pada saat anicca, salah satu anicca duga anatta masuk dalam jangkauan batin seseorang yang akan menjadi Arya, katakanlah akan mencapai maga cita, sotapati maga cita, maka pada saat salah satu dari 3 karakteristik itu masuk dalam jangkauan pintu batin, apa yang muncul? Bawangga bergetar 2 kali ya. Bawangganya 1. Harus calana dan upaceda. 2 kan? Bergetar 2 kali lah. Bawangga calana dan bawangga upaceda. Ya. Oke. Bawangga calana itu getaran bawangga upaceda itu adalah bawangga yang terputus ya. Tapi kita bisa istilahkan nih getaran bawangga semua. Ya, namanya aja secara spesifik dibedakan. Setelah itu apa? Manodwara wajana kan? Mengamati apa? Anicca atau dukkha atau anatta ya. Kemudian apa setelah itu? Setelah dia lenyap apa? Parikama katakanlah. Betul ya? Kemudian upacara, kemudian anuloma, kemudian gotrabu. Jadi kita sudah mempunyai 4 kama jawana ini. Ya. 4 kama jawana. Jawana yang kelima apa? Maga. Berarti sudah 5, kurang 2 lagi. Palanya muncul 2 kali. Berarti pala 2 kali muncul untuk makhluk yang apa? Ada parikamanya tadi. Manda kan? Nah, oke, manda bagus. Ya, paham ya? Setelah itu baru bawangga. Paham? Nah, sekarang kalau tika pugala. Pada saat salah satu dari 3 karakteristik masuk dalam jangkauan pintu batin, bawangga bergetar 2 kali, nada ya. Bawangga calana sama bawangga upaceda, kemudian manodwara wajana, kemudian karena dia tika pugala, kecerdasannya tajam, ada parikama tidak? Tidak ada, berarti apa? Upacara. Ini adalah kama jawana. Ya, 1. Kemudian anuloma. Kemudian gotrabu 3 kan, kemudian maga 4, kurang 3 lagi kan, palanya 3 kali. Jadi jawananya muncul lenyap untuk 7 momen. Setelah itu bawangga. Ya, jadi kalau untuk tika pugala mengalami pala citanya 3 kali. Kalau untuk manda pugala mengalami pala citanya 2 kali. Berbeda. Kalau tika pugala kama jawananya hanya 3, lebih pendek. Kalau manda pugala kama jawananya lebih panjang, lebih banyak. Balikan ya. Oke. Mari kita lihat. Maaf ini. Ini manda pugala ya tadi ya. Nada manodwara wajana pung parikama upacara anuloma gotrabu maga palak bawangga. Yang 3 pugala itu
Di layar sudah saya bedakan antara kama jawana dan apana jawana. Tetapi ada perbedaan objek ini seharusnya. Mari kita lihat. Objek dari manodwara wajana apa? 3 karakteristik. Salah satu dari 3 karakteristik masih, ya, yaitu anicca, ketidakkekalan, penderitaan atau bukan roh. Salah satu, dia mencapainya lewat yang mana? Nanti di bab ke-9 kita akan bicara. Jadi seseorang mencapai nibbana bisa melalui pintu anicca atau pintu dukkha atau pintu anatta, ya. Salah satu masuk dalam jangkauan sehingga manodwara wajana mengamati karakteristik tadi, ya. Kemudian parikama juga masih mengamati karakteristik tadi, ya. Upacara juga masih mengamati karakteristik tadi. Anuloma juga masih mengamati karakteristik tadi. Ini kesadarannya apa? Anda bisa memberi nama enggak? Kesadarannya apa ini? Parikamanya apa? Nama kesadarannya. Loba mula cita. Dosa mula cita. Apa? Mahakusala, ya. Karena gotrabu kan berarti ini berkaitan dengan pencapaian sotapati maga. Ya. Karena kalau sakadagami maga, anagami maga, arahata maga istilahnya bukan gotrabu kan. Nanti ada lagi istilahnya wodana, pemurnian. Gotrabu itu pergantian silsilah kan. Dia berganti dari tadinya silsilah makhluk kebanyakan, sekarang dia akan berubah menjadi makhluk suci, makhluk Arya gitu, silsilahnya berubah. Nah, khusus untuk gotrabu objeknya nibbana. Nibbana. Makanya di bab ke-3 kita pernah belajar kan mahakusala juga bisa mengambil objek nibbana kan? Bisa enggak? Bisa kan pada saat dia berfungsi sebagai gotrabu ini. Pergantian silsilah ini dia mengambil objek nibbana. Tapi hanya pada saat dia berfungsi sebagai gotrabu. Tidak yang lain. Di lain kesempatan dia tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena di sini dia mau mempersiapkan pergantian silsilahnya itu. Ya. Setelah muncul untuk satu momen kemudian maga cita, sotapati maga cita yaitu kesadaran jalan sotapati muncul satu momen kesadaran mengambil objek apa? Objeknya apa? Nibbana juga. Objeknya nibbana, nirwana. Ya. Kemudian palak cita objeknya apa? Nibbana juga. Ya. Bawangga objeknya apa? Salah satu dari kama nimitta dan gati nimitta. Salah satu dari kehidupan lampau kan? Ya. Nah, jadi Anda harus mulai bisa mengurai. Kembali ke pertanyaan saya tadi, parikama, upacara dan anuloma kesadaran yang mana kalau dia sotapati? Kalau dia tanpa jana. Kalau dia tanpa jana, lalu kesadaran mana yang muncul yang berfungsi sebagai parikama, upacara, anuloma dan gotrabu? Yang mana? Anda analisanya begini, kalau dia bermeditasi tanpa jana berarti yang muncul lokutara citanya kan yang 8 itu kan, yang 8 kan, di maga cita itu 5 faktor jana ada semua, ya berarti maga cita yang tanpa jana itu equal, seimbang, setingkat dengan kesadaran yang berlandaskan jana yang pertama. Ya. Nah, jana yang pertama wedananya apa? Somanasa atau suka kan? Ya kan, jana yang pertama. Berarti maga sotapati maga citanya ini disertai dengan perasaan apa? Somanasa kan atau suka ya, somanasa atau suka. Berarti yang berfungsi sebagai parikama, upacara, anuloma, gotrabu adalah mahakusala yang mana? Yang somanasa. Kan harus selaras kan? Somanasa dan yang nyana sampayuta. Tidak bisa yang nyana wipayuta. Ya, yang disertai dengan kebijaksanaan atau pengetahuan, kesadaran yang muncul. Yang tidak disertai atau tidak berasosiasi dengan
pengetahuan atau nyana wipayuta tidak bisa. Paham? Berarti sekali lagi kesadaran mana yang berfungsi atau yang muncul berfungsi sebagai parikama, upacara, anuloma dan kotrabu? Mahakusala cita, somanasa sahagata, nyana sampayuta. Betul. Yang asangkarika atau sasangkarika. Nah, kita belum sampai. Bisa dua-duanya ya. Baik. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau tadi adalah pencapaian jalan sotapati, maka kita akan melihat sekarang pencapaian jalan yang 3 yang di atas, yaitu seseorang yang mencapai tingkat kesucian sakadagami, anagami dan arahat. Proses kognitifnya berjalan seperti di layar, sama pada saat salah satu dari 3 karakteristik, baik itu anicca, dukkha atau anatta, masuk dalam jangkauan pintu batin. Kemudian bawangga bergetar untuk 2 momen, bawangga calana dan bawangga upaceda. Kemudian mano dwara wajana mengamati salah satu dari 3 karakteristik tadi. Kemudian kama jawana muncul selama 4 kali, yaitu PUN, parikama, upacara, anuloma dan wodana. Tulisannya VODANA. Kayak dana, berdana itu loh. DA-nya panjang. VODA panjang, NA, wodana, pemurnian. Jadi sebagai pengganti kotrabu hanya muncul sekali karena fungsinya kan mengganti silsilah kan, ya kan, mempersiapkan silsilah yang baru dan meninggalkan silsilah yang lama. Setelah dia masuk ke silsilah yang baru, ya kotrabu tidak muncul lagi. Tapi yang di sini yang terjadi adalah pemurnian. Dia akan semakin dimurnikan. Ya, harus kesadarannya, kualitas batinnya akan semakin dimurnikan. Ya. Proses kognitifnya sebenarnya tidak berbeda, sama, hanya yang berbeda wodananya menggantikan kotrabu, objeknya juga sama, kemudian kesadarannya, maganya yang mana? Sakadagami, maga, cita, atau anagami, maga, cita, atau arahata, maga, cita. Palaknya, pasangannya. Paham ya? Kemudian untuk tika pugala sama ya, jadi tanpa parikama. Jadi proses kognitifnya berlangsung seperti di layar ya, dengan dihilangkan parikamanya. Tapi di sini berarti palaknya muncul untuk atau selama 3 kali sama. Jadi dengan pencapaian sotapana atau sotapati maga cita juga ya. Nah, kalau kita berbicara tentang seorang sotapana, berarti beliau adalah seseorang yang sudah memunculkan maga dan pala lengkap. Kalau hanya maga saja, pada momen kemunculan maga beliau belum lengkap disebut sebagai seorang sotapana. Dia baru disebut sebagai sotapati maga pugala, makhluk jalan sotapati. Ya. Kalau sotapati pala pugala berarti makhluk buah sotapati itu sama dengan sotapana, nama lain dari sotapana. Anda kalau membaca iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, ada enggak? Catar. Atta purisa pugala. Atta itu 8. Purisa itu ya makhluk. Ya, pugala, purisa, atta purisa pugala. Ya, jadi makhluk yang suci. 8 makhluk suci kan? 8 makhluk suci itu apa? Sotapati maga pugala, sotapati pala pugala, sakadagami maga pugala, sakadagami pala pugala, anagami maga pugala, anagami pala, kemudian arahata maga dan arahata pala. 8. Ya. Oh, 8 individual. Ya. 8 individual. 8 makhluk suci. Mari kita lanjutkan. Silakan dibaca. Pada saat pencapaian kelenyapan,
Impuls non-materi yang keempat berlari 2 kali. Setelah itu mencapai kelenyapan. Nah, ini proses kognitif yang berbeda. Pencapaian kelenyapan atau bahasa palinya niroda samapati. Itu ada di setelah angka 36 itu. Lihat, niroda samapati kali itu waktu pada saat gitu. Kalinya Anda bisa tidak usah diikut sertakan. Niroda samapati, pencapaian kelenyapan ya. Maka impuls non materi yang keempat berarti yang apa? Newasanya, nasanya, yatana, kusala atau kiriya, nanti tergantung yang bermeditasi itu yang bermeditasi itu anagami atau arahat. Setelah itu mencapai kelenyapan. Jadi prosesnya seperti ini. Anda lihat untuk manda pugala seperti biasa, tidak ada atita bawangga, tidak ada bawangga masa lampaunya, langsung 2 kali bawangganya bergetar ya. Kemudian mano dwara wajana dan seterusnya. Tapi sebelum kita bahas itu, poin pertama yang saya ingin Anda catat adalah bahwa niroda samapati witi hanya bisa dicapai oleh anagami dan arahat. Yang lain tidak bisa ya. Itu pun mereka harus menguasai jana, semua jana. Anagami, arahat yang menguasai 9 jana. Ya, makanya tadi saya katakan arahat masih perlu bermeditasi, jana enggak? Ya, kalau dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat dengan berwipasana kering tanpa jana, kok masih bisa mahakirianya berfungsi sebagai upacara samadhi pada adikamika witi ya, untuk pemula atau untuk yang pertama kali ya masih bisa. Kalau dia belum menguasai jana dan beliau ingin menguasai niroda samapati, maka mau tidak mau beliau harus menguasai jana, semua jana ya. Jadi anagami dan arahat yang telah menguasai 9 jana, dan yang menarik di sini adalah pada saat beliau ini mencapai niroda samapati ya, maka pada saat itu semua proses aktivitas batinnya berhenti. Cita dan cetasikanya berhenti. Kemudian rupanya juga berhenti, tetapi harus lebih spesifik. Rupa itu hanya yang cita jarupa atau yang rupa yang lahir dari cita saja yang berhenti. Nanti ada kamaja rupa atau rupa yang diproduksi oleh karma-karma kita, dia tetap berproses. Utuja rupa atau rupa materi tubuh jasmani yang diproduksi atau muncul dari temperatur, dia masih tetap berproses. Tetapi cita ja rupa ya, atau tubuh jasmani, rupa kelapa, sel-sel tubuh jasmani yang lahir, yang muncul atau diproduksi oleh cita, dia berhenti. Ya, jadi tidak semua rupa sih sebenarnya. Kemudian prosesnya seperti di layar sebenarnya hampir sama, tapi Anda perhatikan itu apana jawananya itu ada ne 2 kali, itu artinya newasanya, nasanya, yatana, kusala atau kiriya cita. Ya, ini adalah jana arupa yang tertinggi, yang paling lembut. Logikanya Anda bayangkan, beliau akan mencapai upacara samadhi dulu dengan parikama, kemudian anuloma, kemudian upacara, kemudian anuloma dan gotrabu. Gotrabu ya. Oh ya, karena mau ke niroda. Kemudian arus kesadaran yang terlembut yang muncul untuk 2 kali, 2 momen kesadaran. Ya. Setelah arus kesadaran yang paling lembut yaitu arupa jana yang terakhir muncul untuk 2 momen kesadaran, kemudian niroda, artinya apa? Stop. Cita dan cetasikanya berhenti. Jadi dari kasar melembut sampai kemudian berhenti gitu. Ya. Nah, berhentinya ini bisa lama sekali, bisa berjam-jam, bisa maksimal 7 hari, sama dengan yang sudah saya sampaikan di kelas yang sebelumnya. Nah, jadi pada saat seorang anagami atau arahat mau masuk ke niroda samapati, pencapaian kelenyapan, maka
beliau akan masuk ke semua jana dulu berurutan, rupa jana yang pertama ya. Kemudian keluar dari rupa jana yang pertama, beliau mengamati anicca, dukkha dan anatta dari faktor jananya, vitaka, wicara, piti, sukha, eka, gatanya, dilihat anicca, dukkha dan anattanya ya. Kemudian setelah itu beliau akan masuk ke jana yang kedua. Keluar dari jana kedua, faktor jananya juga diamati lagi, anicca, dukkha dan anattanya. Kemudian masuk lagi ke jana ketiga dan seterusnya mengamati faktor jana. Ya, jadi dilihat faktor jananya itu anicca, dukkha dan anattanya itu. Ya, nah kemudian hingga ke arupa yang ketiga. Kesadaran arupa yang ketiga, tidak sampai ke arupa yang keempat. Setelah keluar dari arupa yang ketiga, di teks kita mengatakan beliau harus beraditana, biasanya beraditana. Ada 4 aditana tekad yang beliau diucapkan, yaitu yang pertama, saya bertekad untuk berdiam di Nirodha Samapati untuk katakanlah 1 jam, atau 2 jam, atau 1 hari, atau sampai maksimal 7 hari. Ya tekad itu diucapkan. Dan menariknya nanti beliau akan keluar dari Nirodha Samapati persis seperti apa yang diucapkan oleh beliau. Kalau beliau ingin berada di dalam Nirodha Samapati selama 3 jam, nanti setelah 3 jam otomatis dia akan keluar. Gitu ya. Kemudian aditana yang kedua, biasanya semoga tubuh saya tidak hancur atau tidak bisa dilukai atau tidak bisa terkena api dan lain sebagainya gitu, tidak aman-aman saja gitu, termasuk kuti tempat beliau, bukan saya ya, tempat beliau bermeditasi semoga aman-aman saja ya, tidak bisa disentuh oleh air ataupun api begitu ya, tidak bisa diganggu oleh apapun. Atau kadang juga teks kita biasanya para anagami atau arahat itu memberi demarkasi, memberi tanda gitu. Lingkungan ini semoga tidak terganggu oleh apapun gitu. Jadi dia akan memberi wilayah, menggaris gitu wilayah di mana beliau bermeditasi di dalamnya ya. Kemudian aditana yang ketiga, biasanya kalau di zaman Buddha dulu, para murid Buddha akan mengucapkan tekad, saya akan keluar dari Nirodha Samapati apabila Buddha membutuhkan saya. Nah kalau tidak ada Buddha sekarang saya akan, ini kalau buat anagami bukan saya ya atau arahat, akan keluar dari Nirodha Samapati kalau guru saya membutuhkan saya. Jadi dan yang menarik pada saat gurunya membutuhkan bantuan muridnya, baru saja berpikir muridnya udah keluar. Dan langsung bisa, ini menarik. Ya. Nah setelah itu, setelah mengucapkan tekad tadi, akhirnya anagami atau arahat ini masuk ke arupa jana yang keempat. Ya. Masuk ke arupa jana yang keempat dengan proses yang ada di layar ya. Yang pertama bawang gacalana, kemudian bawang upaceda, manodwara wajana, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, newasanya, nasanya, yatana kusala cita atau kiriya cita, muncul untuk 2 momen kesadaran. Setelah itu nirodha, berhenti. Cita-cita-sikanya berhenti berproses sesuai dengan aditananya tadi. Kemudian tubuh jasmani yang diproduksi oleh cita juga berhenti, tidak berproses. Kemudian setelah beliau keluar dari nirodha, maka pala cita muncul untuk 1 momen kesadaran sesuai dengan yang bermeditasi. Kalau yang bermeditasi adalah anagami, maka yang pala cita yang muncul adalah anagami pala cita. Kalau yang bermeditasi adalah seorang arahat, maka yang muncul adalah arahata pala cita atau kesadaran buah arahat, kearahatan. Arahata, Anda menyebutnya arahata ya. Arahata itu kata benda abstrak. Jangan arahat ya. Arahata. Kalau diterjemahkan mungkin kearahatan gitu. Kira-kira seperti itu. Arahata itu kearahatan. Kata benda abstrak. Makanya lebih enak disebut arahata saja daripada kearahatan. Itu tadi untuk manda pugala, kemudian untuk tika pugala sama, hanya tidak ada
parikama ya. Setelah pala cita muncul satu momen kesadaran, kemudian arus kesadaran jatuh ke bawangga ya. Penjelasan 36, impuls non materi yang keempat yaitu newasanya nasanya ayatana kusala cita, yaitu impuls arupa jana yang keempat, baik itu yang kusala maupun yang kiriya. Hanya anagami dan arahat yang bisa mencapai pencapaian kelenyapan atau niroda samapati. Silahkan dibaca lagi. Ketika bangkit dari kelenyapan, buah yang tidak kembali lagi atau buah arahata muncul untuk satu putaran sesuai dengan yang semestinya. Ketika lenyap, arus jatuh ke faktor kehidupan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dah ya, mari kita lanjutkan. Seperti arus faktor kehidupan, di dalam proses kognitif pencapaian-pencapaian, dalam kondisi apapun, tidak ada hukum yang pasti untuk proses kognitif, bahkan banyak impuls didapati. Ya, dalam pencapaian atau samapati ya, kita mengenal berapa pencapaian berarti? Yang sudah kita pelajari pencapaian jana, yang pertama kan dulu kan pencapaian jana, kemudian pencapaian abinya ya. Kemudian pencapaian apa lagi? Maga ya, kemudian pala sudah belum? Belum. Sudah ya. Pala samapati. Yang palanya muncul banyak sekali. Belum ya? Nanti mungkin terakhir. Pala samapati, jadi pencapaian buah. Jadi pada saat seorang Arya ingin menikmati nibbana, maka beliau akan bermeditasi untuk memunculkan pala samapati. Belum ya, nanti mungkin di bagian akhir. Yang kelima adalah apa? Niroda. Jadi ada 5 kan pencapaian-pencapaian ini. Tidak ada hukum yang pasti, itu artinya tidak ada prosedur yang pasti, artinya jawananya harus berapa enggak. Tergantung aditananya kan. Bisa hanya muncul 2 kali, ya kayak newasanya nasana itu hanya muncul 2 kali. Tapi begitu kalau misalkan pala samapati ya tergantung aditananya. Kalau beliau beraditana selama 1 jam ya berarti palanya akan muncul selama 1 jam. Berapa banyak itu? Atau kalau beliau beraditana selama untuk 7 hari ya selama 7 hari akan muncul. Itu yang dimaksud di syair ini. Jadi tidak ada prosedur yang pasti, tidak ada hukum yang pasti untuk impuls dari proses dari pencapaian-pencapaian yang tadi saya sebutkan, yaitu jana, abinya, maga, pala dan niroda ya. Karena sangat tergantung pada aditananya. Di dalam proses pencapaian-pencapaian dalam kondisi apapun, dalam pencapaian jana maupun pencapaian buah, ya, maka impulsnya bisa muncul selama dalam jumlah banyak sekali. Ya, jana pernah kan di kelas 2 minggu yang lalu kan pencapaian jana seseorang bisa juga berada di dalam jana selama 7 hari kan. Berarti pada saat itu kesadaran jananya muncul lenyap dalam jumlah yang tidak terhitung, tidak terbatas ya. Ini pala samapati ini. Untuk mandak pugala, pala samapati witi, Anda terjemahkan dari belakang berarti apa? Proses kognitif pencapaian buah ya. Jadi kalau tadi niroda samapati hanya bisa dicapai oleh anagami dan arahat, maka pala samapati bisa dicapai oleh semua Arya yang sudah menjadi Arya. Jadi seorang Sotapanna pun bisa masuk ke pencapaian buah ini. Kalau beliau ingin menikmati the bliss of nibbana, kebahagiaan nibbana, maka beliau akan bermeditasi untuk masuk dalam pencapaian buah gitu. Nah, apa yang menjadi objek dari meditasinya sama, anicca, dukkha, anatta ya, salah satu ya, pada saat salah satu dari 3 karakteristik tadi masuk dalam jangkauan pintu batin, maka bawangganya bergetar 2 kali, nada, bawangga celana dan bawang upaceda. Kemudian mano dwara wajana, yaitu kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin, mulai menoleh ke objek tadi ya, dan sekalian melihat apakah objeknya itu bagus atau tidak. Itu kan seperti wotapana kan, kesadaran yang memutuskan, tapi di sini berfungsi sebagai kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin ya.
melihat salah satu dari 3 karakteristik, anicca, dukkha atau anatta. Kemudian n itu 4 kali. Nah, ini ada perbedaan. Beberapa buku menulisnya sebagai tetap PUNG sama, tetapi buku-buku di Myanmar itu menulisnya NNNN, yaitu anuloma, 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 anuloma. Dia hanya menyelaraskan saja, muncul 4 kali untuk menyelaraskan saja dari arus kesadaran kualitas kama jawana untuk menuju kepala dalam jumlah yang banyak sekali. Jadi di sini NNN itu anuloma, anuloma, anuloma 4 kali, ya, bukan PUNG tapi NNN. Ya. Tetap mengambil objek anicca, dukkha atau anatta, dan setelah itu dia menyelaraskan, kan, masuk ke muncul palacita dalam jumlah yang banyak sekali sesuai dengan aspirasi dia atau tekadnya dia, aditana dia, ya. Dan setelah itu keluar dari palacita, pala samapati, arus kesadaran kembali jatuh ke bawangga. Untuk tika pugala sama, hanya maganya diganti pala. Untuk tika pugala, lihat sudah saya ganti, ya, sama, ya, hanya anulomanya muncul selama 3 kali, kemudian pala, dan seterusnya, gitu. Setelah itu keluar dari pala samapati, arus kesadaran kembali jatuh ke bawangga, gitu. Silakan dibaca. Yang kecil 7 kali, jalan dan pengetahuan langsung sekali saja, sisanya banyak impuls didapat juga. Ini kan kita tadi kan sedang mempelajari prosedur dari jawana, kan. Yang kecil itu berarti apa? Kama jawana 7 kali, ya, 6 kalinya diomit, tidak disebutkan di syair ini. Kemudian jalan berarti muncul berapa kali? 1 kali. Abinya muncul berapa kali? 1 kali. Sisanya banyak sesuai dengan aditananya. Sisanya itu apa saja? Pala samapati dan apa? Niroda enggak ada dong. Niroda berhenti. Apa? Jana. Kita mengenal 5 pencapaian, ya, mari kita hitung 5 pencapaian. Pencapaian jana, pencapaian abinya, pencapaian maga, pencapaian pala, niroda. Lalu niroda kan berhenti semua, kan? Penjelasannya, untuk impuls kecil maksimal 7 impuls, tetapi untuk jalan dan pengetahuan langsung hanya 1. Impuls yang lebih tinggi dan adi duniawi sisanya, itu maksudnya kesadaran jana, ya, pencapaian jana, ya. Yang lebih tinggi itu kan mahagata, kan? Ya, pencapaian jana, rupa wacara jana atau arupa wacara jana, ataupun juga adi duniawi, kecuali pengetahuan langsung dan jalan bisa muncul dalam jumlah yang banyak, karena proses pencapaian bisa berlangsung bahkan untuk 1 hari 1 malam. Ini di Abhidhamma Sangga disebutkan, tapi di kitab-kitab di Myanmar bisa sampai 7 malam, 7 hari. Untuk adikamika muncul 1 kali, ya. 2 buah yang tertinggi, yaitu 2 buah yang mana? Anagami dan arahata. Muncul 2 kali setelah kelenyapan niroda. Masih ingat, ya, setelah niroda, keluar dari nirodaan palacita, anagami palacita atau arahata palacita muncul untuk 2 kali. Dan juga kesadaran buah muncul 2 atau 3 kali setelah kesadaran jalan. Jadi saya akan coba tes Anda. Coba sebutkan jawana yang hanya muncul 1 kali di proses yang apa? Mana? Apa saja? Maga, apinya, adikamika, apa lagi? Apa lagi? 1 kali aja. Jawana impuls atau jawana apana jawana yang muncul 1 kali. Coba ulangin lagi. Apa tadi? Maga muncul 1 kali, jelas. Abinya muncul 1 kali, kan, jelas. Adikamika witi,
jana adikamika muncul 1 kali. Apalagi? Niroda kan nggak muncul. Setelah niroda apa? Palanya muncul berapa kali? Nah, berarti impuls buah yang muncul setelah niroda. Kan hanya muncul 1 kali kan? Paham nggak? Pak Kusase? Apa saja yang muncul 1 kali? Hah? Untung hanya draft. Ini. Berarti yang muncul apana jawana yang muncul 1 kali ada berapa? 4 ya, dicatat ya. Besok ujian keluar. Sekarang apana jawana yang muncul 2 kali berapa? Apa aja? Yang munculnya 2 kali apa saja? Kalau tadi 1 kali. Hah? Newasanya ya, arupa jana yang keempat dia muncul 2 kali. Terus? Pala. Ya, pala. Pala cita bisa muncul 2 kali. Bisa juga muncul 3 kali kan? Ya. Kemudian, tapi Anda kalau ada soal nanti kan saya akan kasih Anda soal loh, entah minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Menjawabnya yang tepat. Kalau jawana impuls absorpsi yang muncul 2 kali berarti di pala sama pati witi, di maga sama pati witi ya pencapaian jalan pala muncul 2 kali. Ya, kemudian di niroda sama pati witi, newasanya nasanya yatana kusala atau kiriya cita muncul 2 kali. Apalagi? Ya disebutkan begitu. Tapi niroda kan enggak. Niroda kan semua sama. Kemudian apana jawana yang muncul 3 kali? Bukan hanya apana jawana, semua jawana yang bisa muncul hanya 3 kali. Pala. Di proses kognitif apa? Anda harus menyebutnya lengkap. Di maga sama pati witi untuk yang 3 pugala pala cita berfungsi sebagai apana jawana muncul untuk 3 kali atau 3 momen kesadaran. Kemudian maga apana witi 3 pugala palanya 3. Tadi udah kan? Maga apana ya. Tadi saya maga sama pati ya. Sama sih. Sama. Ya. Sudah tadi pala sudah. Apalagi? Oh iya bagus. Di pala sama pati witi 3 pugala anuloma. Ya bagus. Apalagi? Nanti mungkin Pak Pranoto bisa diminta mengelompokkan yang muncul 1 kali ini, 2 kali ini, 3 kali ini. Membantu yang lain. Masih ada Rosalin yang 3 kali. Bagus yang tadi, bagus yang pala sama pati tadi. Sudah kan? Sudah. Sama, tapi maga juga kan sama-sama. Enggak jawana. Kalau seseorang mau mencapai jana ya, kemudian dia 3 pugala, upacara samadinya apa saja? U, N, G 3 kan? Berarti kama jawana di pencapaian jana kan, upacara samadhi di 3 pugala.
Sama juga di tadi Pala Samapati sudah ya. Sama pada saat mau mencapai maga juga kan? Sama kan? Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Jawana yang muncul 4 kali. PUNG, semua PUNG Anda analisa 4 kali. Kemudian apa lagi? Anuloma ya bagus di Pala Samapati. Ya. Sekarang Jawana yang muncul 5 kali. Ya bagus. Marana Sanawiti. Pada saat seseorang mau meninggal dunia. Ada lagi? Selain meninggal dunia apa? Pingsan. Ya. Kalau kitab lain kadang disebutkan bayi yang baru lahir juga kadang begitu kira-kira. Karena masih lemah. Ada lagi? Apa tadi 5 kali ya? Ada lagi. Tadi yang bahasa Palinya saya minta hafalkan tadi apa? Pacawekana witi. Ya muncul 4 atau 5 kali kan tadi kan? Ya. Ya, kemudian Yamaka Patiharya. Pada saat Buddha mempertontonkan ini kesaktiannya pas yang air dan api tadi kan muncul juga 4 atau 5 kali ya. Untuk murid 5 kali. Ya, untuk Buddha 4 kali. Sekarang Jawana yang muncul banyak sekali. Jana Samapati, terus Pala Samapati, terus sudah malam. Baik, hanya 2 itu saja. Baik, dengan demikian selesailah prosedur Jawana. Minggu depan mungkin ada kelas dengan topik baru atau mungkin Aling yang mengajar. Review biar makin lancar. Terima kasih.